Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bismillah, my name is Naval Imran Sugarin. So I've got a homework about visit company. So back when Wednesday, me and my friends went to Danish dad's company. It's called Connect. And while we visit, we asked about their company, like the what device did they use, and what kind of series the device, and what kind of route did they use, and others. Okay. First, they use Juniper, Huawei, Cisco, and Mikrotik in their company. And the Huawei series is R8045. And then the core one, the one that goes into the server, or we call it ABG, is using Juniper series MX. And then to manage all devices in Connect, they use Huawei R845 and Cisco. And next is what kind of route did they use? They use static route. So they need to config all of the device with static route. So it's basically full mesh. And then they share VLAN as usual using Mikrotik in x86. And then the certificate engineer of their workers is average worker is MTCNA. And here's the footage that you can watch. Me and my friends visit the Connect company. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada acara event visit company di salah satu ISP yang ada di Jakarta yang bernama ISP Connect. Kalian jangan lupa ya nanti langgannya di ISP Connect, sangat wajib sekali. Dan di sini dengan abang siapa? Saya Irhas Mas Satria, untuk posisi sekarang ada di support emosi kebetulan. Terus ya saya begini. Monitoring ya? Betul. Oke, kalau saya sendiri Umar Muhammad Syafi, bisa dipanggil Umar. Kita berenam ini, berlima ya, jurusannya sama semua, atau engineer. Cuma ada satu orang cyber belum datang, dia orangnya. Ini siapa mas? Saya Fahri. Sama seperti Oh betul. video kita. Udah jadi nggak apa-apa. Sebenarnya tujuan kita datang ke sini tuh untuk menanyakan tentang topologi yang ada di sini, topologi jaringannya. Dari mulai yang pertama dulu, untuk apa namanya, power routernya itu dia menggunakan merek apa, dan ya merek apa. Untuk sekarang di ISP PT Connect bersama ini, dia menggunakan BGP, perangkatnya itu Juniper seri MX204. Oke. Nah, terus penempatan data center kita itu ada di M10 Next lantai 17. Nah, terus di satu rak, kebetulan kita sewa 2 rak di sana di lantai 17. Nah, rak satunya itu khusus untuk perangkat kita seperti server, kemudian perangkat jaringan yang lain kayak switch ataupun router. Nah, selain router Juniper, kita juga punya switch, ada switch core sama switch distribusi. Nah, kebetulan switch core kita itu menggunakan sama juga Juniper,
yang seri QFX 32C 5200 32C sorry. Terus untuk switch base-nya itu menggunakan Nexus 3172. Nah itu distribusi. Nah untuk rak satunya kita juga sama, ada namanya rak colocation. Jadi kalau ISP atau perusahaan atau kampus bisa naruh perangkat di rak kita. Kemudian kita ada rak colocation. Mau itu perangkat server, router ataupun switch gitu. Nah terus untuk di perangkat kita yang paling utama itu banyak sebenarnya. Ada tadi router BGP, distribusi, terus ada router distribusi kita menggunakan X86, isi server dia di Gen 9. Terus ada juga isi server untuk isi ya semacam DNS, semacam VM ya kayak dari isi untuk Ubuntu ataupun tools monitoring dan lain-lain. Nah kita sebutannya sih PPE ya. PPE kita ada 4 PPE. Di situ masing-masing saling backup sebenarnya. Jadi nggak ngandelin satu buat handling gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan si PPE satunya bermasalah, PPE yang lain yang backup. Jadi meminimalisir downtime yang ada. Ada berapa backup tuh? 4 tadi ya? 4 betul. Yang utama tetap 1. Yang utama itu jalan semua. Cuman kalau pun yang PPE satu bermasalah, VM yang bermasalah di PPE itu nanti bisa migrasi otomatis. Kayak dibikin developer terus Betul. digabung load balance juga ya? Betul. Boleh? Apalagi? Terus untuk routingan yang dipakai ini apa aja? SPF apa aja? Untuk routingannya antara ASI yang berbeda, kita pakai EBGP pastinya. Kalau yang ke arah EBGP kita nggak pakai sih, kita pakainya static root. Karena karena perangkat kita yang masih bisa dibilang nggak banyak juga, jadi masih bisa kita manage. Jadi nggak pakai yang berarti sini nggak pakai dinamik ya? Betul, nggak pakai static root. Kalau di sini kan ada banyak hijau-hijau warna-warna itu. Kalau yang di PT itu yang mana? Yang ini ya? Atau yang ini? Itu sebenarnya buat lihat ini aja sih. Kalau hijau itu normal, kalau yang kuning itu kayaknya ininya aja sih, apa settingannya aja. Kalau ini sebenarnya normal, nggak ada masalah. Dari ini aja. Sama jadi warna ini ya? Ini warnanya nanti otomatis. Iya. Kita bilang ada beberapa ini khusus yang warna. Itu Kalibata udah pakai? Kalibata ini kita cuma naruh doang. Naruh doang? Iya. Belum dipakai? Itu kalau Gila. buat ada yang langganan gitu kan, itu buat pembagian VLAN itu gimana tuh yang ke arah pelanggan klien itu? Tergantung masing-masing. Kita ada yang namanya pakai mode terang sama mode ini KNK. Betul. Jadi KNK itu jadi satu VLAN nanti bisa dibuat beberapa VLAN dengan interface-nya VLAN. Kalau terang kan dia bisa melewati lebih dari satu VLAN. Iya benar. Nah, cuman kalau yang udah sih untuk mitra atau customer itu lebih enakan terang. Pada bikin terang aja. Betul, karena kan kebutuhannya paling 1 ataupun 2. Kalau KNK itu lebih banyak ke perangkat kita sih internal. Jadi ya biar lebih leluasa lah kita create ada set baru, kita VLAN baru. Betul. Contohnya kayak di set kami itu ada di Johar. Itu menggunakan KNK VLAN-nya. Jadi ada 3 perangkat kita yang ada di Johar dengan 1 router distribusi. Nanti per perangkat itu masing-masing. Jadi kayak apa ya sih biasanya juga bingung. Jadi 1 VLAN
itu nanti di bawahnya lagi subnya itu Sub-VLAN ya itu. sub-VLAN-nya itu nanti dibikin VLAN lagi. Interface-nya utamanya header-nya itu sih VLAN-nya ini. Jadi ada VLAN. Oh, cuman Iya, interface betul. fisik ada VLAN, VLAN ada lagi bawahnya. Betul. Sub VLAN. Oh. Oke oke. Terus untuk sertifikasi Ender di sini seperti apa? Untuk di sini rata-rata masih awal ya kayak ya MTCMA lah. Belum sampai yang belum sampai yang besar-besar kayak MTCRE, MTCPGP belum. Oh, berarti masih ibaratnya lebih ke kerja lapangan aja. Gitu Betul, ya? sesuai pengalaman sih. Tapi kalau misalnya Lu mau daftar sini? bukan, kalau kan kita belum pernah megang perangkat yang misalnya dipakai di PT ini, itu bakal diajarin dulu apa gimana? Pastinya, itu pastinya. Oh ya, kalau Magang untuk dulu, magang dulu. perangkat-perangkat yang ada di sini tuh kira-kira apa kan? Kalau yang setahu saya ada Mikrotik, Cisco, Juniper, tiga itu sama Wiji. Nah, kita ada empat sih. Itu benar, tadi ada Juniper, Mikrotik, Cisco, sama satu lagi Huawei. Huawei itu rata-rata kita pakai buat switch. Ada switchnya. Betul, kita kan ada beberapa di data center, ada di tadi Next, M10, terus member AMSI, terus Edge, terus ada di Karet atau Telkom, satu lagi ada di UBC, Duren 3. Nah, untuk yang di Duren 3 itu kita pakai perangkatnya switch Huawei, yaitu kapasitas portnya itu 100x8. Oh, Iya. Rata-rata perangkat kita udah 100x8 semua sih. oh gitu. Sudah support 100 giga semua. Antar data center. Oke oke. Terus Betul. untuk apa namanya ini kan dedutnya khusus Mikrotik doang kan? Enggak? Oh, atau buat semuanya langsung? Betul, buat semuanya langsung. Sementara yang Cisco itu ditaruh sini semua gitu. Betul, ini kan sebenarnya duduk ini buat satu buat monitoring, kedua buat topologi kita. Oh. Iya. Jadi nggak pakai yang lain-lain ya, cuma pakai ini doang. Kita pakai yang lain, cuma kalau dedut ini lebih ke buat topologi sih. Monitoring itu kita banyak, ada yang namanya smoke ping, terus kayak Libre NMS, MRTG Cacti, PRTG buat ping juga. Nah untuk yang live-nya itu kita pakai 9 ping. 9 ping. Jadi seumpama nih ada perangkat atau metro yang dot, nah kita bisa langsung tahu pada saat itu juga. Karena kalau pakai ini kan kalau pakai top si dedut ini agak delay sebenarnya. Berapa menit kurang lebih kayaknya 5 menit agak delay. Beda dengan pakai 9 ping. Ini 9 pingnya emang benar-benar ngeping terus-terusan. Real time gitu ya? Iya betul kita. Terus kalau di apa namanya di SPG itu main automation juga gitu aja. Belum sih. Oh belum main automation. Belum. Atau udah main automation kan biar otomatis jalan gitu. Terus tadi di apa namanya untuk Cisco itu Cisco buat router atau switch? Switch kita rata-rata untuk Cisco sama Huawei itu switch. Oh router itu di Mikrotik sama Juniper? Betul. Oh. Karena kan kalau Juniper itu khususnya MX204 itu dia throughputnya bisa sampai 400 giga. Oh gitu. Iya, Gede banget. 400 giga. Nah untuk distribusi kita routernya ya pakai X86. Untuk pendaftaran AS ini lewat mana nih? Apa langsung AMSI gitu ya? Terutama sih IDNIC ya. Karena kan yang Indonesia itu ikutnya IDNIC. Oke. Ini kalau buat kayak marketing ke klien itu gimana? Kan sekarang kan banyak ya kayak perusahaan-perusahaan ESP gitu kan. Pasti saingannya banyak lah. Itu gimana caranya biar ini tuh PT ini bertahan gitu? Ini ada Dennis. Terutama kita sih yang tawarin paling utama kalau kita cuma jualan bandwidth sih udah umum ya udah pasti. Iya. Yang kita bisa jual benar-benar push itu sebenarnya managed service-nya. Managed service-nya dari kita gimana entah itu secara balas pesan itu WhatsApp itu lebih cepet
terus penanganan lebih cepat ya kurang lebih seperti itu lah. Lebih At ke service. apa feeling pas cleaning itu apa berkesan gitu ya. Iya betul, jadi benar-benar kayak diperhatikan si pelanggan tersebut. Terus kalau servis yang disediain oleh ESP ini apa ya selain untuk misalkan wifi ke metro segala macam. Itu tadi kita menyediakan yang namanya colocation. Jadi Oh itu. iya betul, semua entah itu mau perusahaan, kampus atau apapun itu dia bisa naruh perangkat di kita, jadi Rak. di rak kita, yaitu di Next yang 17. Berarti di sini belum nyediain kayak untuk apa namanya service data center belum ada ya? Kan nyediain server gitu. Nyediain server belum sih, Oh, belum. rata-rata dari si masing-masing gitu. Betul. Ada niatan itu nggak bikin dari Windows sendiri gitu kan? Jadi kalau itu pasti Oh, ada, iya, ada. cuman kan bertahap nggak bisa Iya. langsung. Berarti jadi kalau misalkan untuk routingan di internal tuh statik. Betul, kita masih static road. Kalau ke klien baru dipakai VLAN gitu terang. Betul. Pakai mikrotik ya. Mikrotik karena kita pakai distribusinya mikrotik. Pakai yang CRR berarti itu. Atau yang X86. Oh, yang X86. X86 PC server. Oh, PC. Jadi OS-nya itu kita ganti, SSD-nya kita bisa yang Diganti. mikrotik. Oh. Ada di situ semua berarti. Enggak, kita ada di data center. Oh di data centernya. Iya, yang di sini mah cuman ya buat kantor biasa. Mulai itu nggak servernya? Ayo, boleh. Boleh. Kalian. Perangkatnya itu. Halo, Baya. Nah, di sini ada beberapa perangkat server. Ini yang bawah ini yang nggak aktif. Ini mati nih. Ada beberapa yang nggak aktif, ada yang aktif juga. Nah, paling utama sebenarnya dari kita kalau lihat topologi dari router disk itu turun langsung ke switch CRS. Yang ini ya? Ya, CRS 3026. 326. Nah, ini sebagai switch switch terus lari lagi ke CCR 1009 sebagai router distribusi juga di sisi kantor. Jadi semua internet di kantor yang ngambil internet dari si CCR. Kalau ini mati juga nih. Ini ya mati, ini buat kita tes dummy doang sih. Oh, dummy doang. Iya, dummy. Yang Ini yang dari benar-benar pusat jalan sini ya? Betul, dua perangkat itu. ini uptime-nya udah berapa tahun ini? Enggak sampai beberapa tahun sih. Beberapa bulan kita pasti ribut karena buat maksimalin performanya. Karena kalau kita nyala terus nih, ya bagus sebenarnya nyala terus. Cuman ya ini namanya alat kepanasan dan segala macam. Nah, itu pas ketika ribut di backup kemana tuh, ke sini atau kemana? Enggak, kita enggak ada backup sih. Karena kan ribut mikrotik ini cepet ya, enggak ada 2 menit kayaknya. Oh, Enggak tapi ada. ada komplain gitu nggak? Mati gini. Enggak. Ya, kita kan sebelum ini kita udah ngasih flash dulu kan. Bawaan ya, ada maintenance ya. Itu. Berarti saya berapa bulan sekali itu di ribut semuanya berarti atau beberapa doang? Terutama sih router ya. Router karena dia yang ya otaknya lah kalau Iya itu. benar. Kalau switch mah kan dia cuma layar 2. Jadi nggak terlalu Berat lah ya. ya betul. Router sih. Itu yang di ABG pakai ini juga sebenarnya atau beda lagi? Beda, kita pakainya 86 begini. Oh ya kayak PC gitu. Ya, HP atau HP iya, PC server. Nanti tinggal diganti aja SSD-nya, tinggal setting bootnya ngarahin ke SSD, udah selesai. Ini ada storage juga nih. Ada, Cuman nggak dipakai tuh yang udah dipakai yang lain. Kita pasang ke perangkat server yang lain. Dan ini juga NAS NAS. storage buat Itu bisa diakses lewat internet. bisa, sudah bisa. Oke. Oh, ini karena apa kalau itu? Oh, ZTE. OLT ya. 20 buat FTTH kita. Jadi semua ODP, ODC itu ya nanti kabel utamanya yang ini. Dari satu pon atau satu interface ini dia bisa menampung sekitar 128 ONU atau customer ONT. Nah, ini kebetulan kita pakai yang GTGH, GTGH itu dia bisa sampai 16 port.
Dan sedangkan yang GTJO dia itu cuma bisa sampai 8 pon. Betul. Oh bedanya di situ. Betul. GTJH itu 16, GTJO itu 8. Tergantung kebutuhan masing-masing sih. Iya benar. Untuk OLT ini CTE terutama ada dua yang biasa dipakai atau umum dipakai. Itu yang ini C320 Ya. sama C300. Dia itu lebih gede itu ya. Dia itu kapasitas bisa nampung kart kurang lebih 16 kart. Jadi ini kita nyebutnya itu kart. Nah, itu bisa sampai 16. Oh 16 kali berapa ini? 8 ya? Iya betul ya. 16 gitu. Ya tadi tergantung kebutuhan kita itu mau pakai 16 port atau yang 8 port. Gitu apa gitu ya. Tuh, nah ini namanya PSU buat ambil power untuk si OLT. OLT ini kebetulan ada dua versi, AC sama DC. Cuman karena yang AC harganya itu lebih mahal, AC itu tahu kan, AC sama DC. Ya harus gitu. DC itu kita lewat baterai dulu nih. Baterai ini dari kabel power ini langsung nyolok ke stop kontak atau listrik. Nah di sini dibikin DC, jadi baterai dulu di sini. Ada UPS itu ya? Betul, cuman lebih tepatnya PSU, power supply-nya itu lewat sini. Nah ini juga ini sebagai powernya si WLT ini. Berarti Nah, ini. ini nyambungnya ke sini dulu. Betul, Kalau yang ini lainnya langsung ke listrik. betul. Karena kan dua perangkat mikrotik ini AC kan. Nah cara bedain AC DC-nya ya ada di sininya. Nah kalau di sininya ada colokan power kayak buat PC kan colokan powernya tahu kan? Tiga tuh. Ya, nah gitu, nah itu AC. Kalau DC kan kayak gini. Betul, DC. Oh DC. So kalau misalkan sewaktu listriknya mati hitam gitu, itu ini ada kayak backupan buat listrik? Ada. Kita investasi sebelah mana ya? Ada kata ada di luar? Atau bukan di sini? Ada di bawah kayaknya ini PS-nya. Oh bawah ini. Ada sih semua perangkat pasti ada BCS. Tapi yang paling utama sebenarnya, nah ini juga nih. Ini juga mikrotik ini di sini. Ini sebagai PPW server kita di sini. Jadi semua kayak pelanggan customer itu dia nampung mikrotiknya itu di sini. Nah kita sebutnya itu router GPON. Oh ini listriknya PC cuma dibikin mikrotik ya? Betul. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kenapa pakai X86 ya? Karena performanya itu lebih tinggi daripada si CCR ini. Karena CCR itu dia itu nggak didesain buat PPW server sebenarnya. Dia itu buat dibikinnya semacam routing, firewall, NAT dan lain-lain. Nah kalau X86 ini kan dia punya kapasitas yang RAM-nya dia bisa dikasih. Soalnya kayak ibarat server gitu kan? Betul, jadi kita bisa mau ngapain aja itu, mau RAM-nya ditambah, dikurang, atau storage-nya mau ditambah, kita bisa leluasa lah. Tapi kalau untuk yang perangkat motherboard yang udah jadi, kita nggak bisa kita asal custom. Ini lebih leluasa yang seperti itu. Oh, itu alasannya kenapa pakai X86? Betul. Lebih murah juga? Atau enggak ya? Tergantung customer kita? Ya terlalu kebutuhan. Kalau mungkin kalau masih skala kecil ya pakainya SP motherboard. Nah tapi kalau udah sampai nampung beberapa customer banyak nih, sampai ribuan, nah itu paling cocok pakai X86. Kalau masih sedikit masih bisa ditolerir lah. Oke. Ya. Boleh ke depan lagi? Closing. Pindah dulu ya. Gimana? Ya paling untuk visit community singkat ini sih, sekedar untuk menanyakan seputar topologi jaringan yang ada di sini gitu. Soalnya bakal kita konflik nanti kita bikin lab. Wah, bisa. Ya mungkin kita
Dimani terima kasih banyak kepada Mas Irhas atas waktunya. Sorry banget nih kita ngerepotin banget. Aman. Oh juga makasih sama kameramen juga. Kori. Oh iya. Oh iya. Gampang Ya untuk paling sekian aja sih untuk visitnya. Terima kasih banyak. Oke. Makasih Mas atas waktunya. And that's all for this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.